Bahkan kabarnya ada yang syahid. Begitu umat Islam mau balas, nanti jangan kayak yang dulu. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya, juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal. Baju koko Habaib putih present Al-Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gue pakai kamera depan ya, jadi tangan gue ini kelihatan tangan kiri. Ntar diprotes lagi. Ini kita terpaksa nggak punya karemamen gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Oke guys, konten kita masih tentang di Manado, di Bitung ya. Itu posisinya di Bitung. Kami berharap keadaan yang kondusif ini diupayakan tindak lanjut dari aparat keamanan. Ya jangan cuman nanti udah damai terus dibiarin aja ini kelompok manguni bangsat nih. Ya jangan dibiarin itu. Ini ada 2 orang ya, gua tampilin yang pertama ini. Nah ini ada beredar di Twitter data pelaku keonaran di Bitung nih. Ya yang pertama nih namanya Michael Rempuwatu. Ya dia di surat izin untuk surat pemberitahuan aksi itu ada dia. Michael Rempuwatu itu ya. Di sini dikatakan dia lahir di Pondos 14 Maret 1978. Lingkungan 4, RT 04, RW 08, Kelurahan Girian, Kecamatan Girian Permai, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Nah ini Michael Rempuwatu ini kalian lihat nih ya. Nah posisi terakhirnya ada di Tewan Kota Bitung. Ini lengkap ini ya, netizen luar biasa. Nah Michael Rempuwatu ini orang yang bertanggung jawab. Tangkap ini, jangan didiemin aja. Ya terus mentang-mentang ini udah kondusif, baru mau didiemin aja. Jangan dong, jangan. Nggak bisa. Masalahnya bukan apa sayang. Waktu aksi pertama ya, aksi damai Palestina ini umat Islam nggak ada kerusuhan. Bagus-bagus aja. Mereka datang, mereka bawa parang, mereka injak-injak umat Islam. Bahkan kabarnya ada yang syahid. Begitu umat Islam mau balas, nanti jangan kayak yang dulu. Begitu umat Islam balas, mereka nangis-nangis, merasa diintimidasi. Katanya kaum minoritas, tai lalu. Terus sekarang bikin lagi. Jangan, tangkap ini Michael Rempuwatu. Yang kedua, ya sih, nih gue tampilin namanya Marco Karundeng. Ya, Marco Karundeng. Dia beberapa kali ngomongin provokasi itu. Dia bilang berarti sekarang orang-orang Minahasa somo bage sembarang target. Nah, itu berarti kita semua orang Minahasa sekarang mau mukul, bage itu sikat ya, mau nyikat sembarang target. Bajilbab, yang semua berjilbab sikat katanya dia. Kurang ajar. Dengan pakai kopiah. Loh, pokoknya pakai jilbab, pakai kopiah mau disikat sama dia. Woi Marco, jagoan lu. Anjing. Ikut tamut rako kalau baku dapat di jalan. Dia mau sikat kalau rako itu apa ya? Rako itu kayak dicakar gitu. Kalau ketemu di jalan. Wah, jagoan nih Marco Karundeng nih. Berdiam. Nganape mulu.
Diam mulut lu, ada yang balas nih. Sembarang sekarang. Dia udah mau sembarang sekarang. Oke. Marco Karundeng ini ya. Dan dia juga ada postingannya nih ya. Marco Karundeng nih. Dia bilang nih di postingannya dia nih. Apakah engkau mengenal iblis? Dia adalah penyelamatku. Maka siapapun yang telah mengenalnya, ia akan mengetahui kebenarannya. Bangsat anak buah iblis. Bajingan. Maka ia akan jika telah kenal dengan iblis, maka ia akan selalu memperingatkan hati segala laku yang bertentangan dengan nurani, dan yang telah mengenalnya yang akan tahu kebenarannya. Jadi memang anak buah iblis ini Marco Karundeng. Ya, jadi alhamdulillah kondisi sudah kondusif. Akan tetapi dua orang ini ya, Michael Rempoewatu sama Marco Karundeng, jangan dibiarin Pak. Nggak boleh itu. Nggak boleh. Umat Islam tetap waspada ya. Tetap waspada. Sekali lagi ya. Ini peperangan antara umat Islam dan Laskar Manguni. Bukan dengan orang Kristen. Umat Islam tidak berperang dengan Kristen. Sekali lagi ya. Jangan. Gua nggak setuju tuh kalau semua Kristen dipukul rata sama kayak Manguni. Enggak. Dan ini juga gue minta saudara-saudara gue Kristen keluarin dong pernyataan bahwasanya kalian nggak sama dengan Laskar Manguni, supaya kita juga nggak meluas suudzonnya gitu. Jangan sampai meluas ini peperangannya membuat kita perang sama orang Kristen. Enggak, sekali lagi kita permusuhannya dengan Laskar Manguni. Ya, Marco Karundeng, Michael Rempoewatu wajib ditangkap. Umat Islam jangan diam sebelum mereka ditangkap. Dan Laskar Manguni ini harus dibubarkan ini. Nggak boleh didiemin. Karena ini udah sangat-sangat berbahaya. Udah ini, sekarang ini tahun politik yang seperti ini. Lagi panas-panasnya. Perpecahan politik. Ini dibuat begitu. Umat Islam sampai katanya ada yang mati. Mereka datang di aksi dengan bawa parang. Wah. Apalagi ini ada bukti bahwasannya postingan-postingan mereka memang postingan-postingan yang provokatif. Postingan-postingan yang kurang ajar. Jadi kita berharap nih ya, buat muslim di sekitaran Sulawesi Utara, Manado, Bitung, Gorontalo, yang di Makassar, siap-siap. Kalau mereka nggak tangkap ini Marco Karundeng sama Michael Rempoewatu, umat muslim wajib terus bergerak. Cari mereka, cari. Jangan sampai meluas akhirnya orang Kristen yang kita sikat. Jangan loh ya. Jangan, sekali lagi jangan. Itu aja dari gue guys. Ini pesan gue. Mudah-mudahan aparat segera menemukan ini Michael Rempoewatu sama Marco Karundeng. Kalau aparat nggak bisa nemuin, kalian yang nemuin lah umat muslim. Dan kita masih nunggu komando ini. Berangkat kita ke Bitung. Berangkatlah. Syahid itu cita-cita sayang. Kami lagi nunggu. Mati syahid itu cita-cita sayang. Dan ini ada kesempatan. Gue masih berharap keadaan kondusif di Bitung. Tapi tolong tangkap Michael Rempoewatu dan Marco Karundeng. Itu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ini lagi di pedalaman. No, asik padahal. Lagi adem. Gue lagi ngadem. Dapat berita begini. Kurang ajar emang. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. No. Tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama lu, kalau kepingin langsung pesen aja. Itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya. Langsung pesen, murah.
cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya.